Media Vietnam memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan timnas putri Indonesia, yang membuat tim sepak bola wanita Vietnam khawatir akan kemajuan pesat yang dicapai oleh anak asuh Satoru Mochizuki. Piala Wanita AFF 2025 yang akan digelar pada Juni mendatang, menandai titik balik bagi sepak bola wanita di Asia Tenggara. Vietnam sendiri merupakan salah satu negara sepak bola putri tersukses di Asia Tenggara. Tetapi dalam turnamen sebelumnya mereka hanya mampu keluar sebagai peringkat keempat. Hal ini menyebabkan timnas sepak bola putri Vietnam berisiko tergabung dalam undian grup MOT, termasuk dengan timnas putri Indonesia. Sepak bola wanita Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berharap mampu meraih gelar juara. Apalagi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia yang memutuskan untuk menjadi tuan rumah, akan sangat sulit mengalahkan mereka di kandang, tulis Soha dalam artikelnya. Sementara, Timnas Putri Indonesia telah menerima dukungan besar dari Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dengan tujuan meningkatkan kualitas tim. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah banyaknya pertandingan persahabatan berkualitas yang dilakukan untuk memberi pengalaman dan meningkatkan pengalaman skuad. Selain itu, Indonesia juga mengandalkan sederet pemain naturalisasi yang telah memberi dampak besar, termasuk Noelle Tomo, Estella Lupeti, dan Sydney Hopper. Kontribusi dari bintang-bintang tersebut terlihat jelas dalam keberhasilan Indonesia menjuarai babak kualifikasi Piala AFF Wanita 2025 dengan rekor tak terkalahkan, yang semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah sepak bola wanita ASEAN. Keputusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Wanita AFF 2025 adalah langkah besar yang semakin mempertegas ambisi mereka dalam sepak bola wanita. Dengan fasilitas modern yang telah teruji untuk menggelar event besar seperti Asian Games dan Piala Dunia U-17, Indonesia siap memberikan sambutan hangat bagi para tim peserta. Menjadi tuan rumah tentu akan memberi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, yang akan bermain di kandang sendiri dengan supporter yang penuh semangat. Atmosfer positif dari supporter Indonesia bisa menjadi faktor tambahan yang memotivasi tim untuk tampil lebih maksimal. Bagi Timnas Putri Indonesia, target utama di Piala Wanita AFF 2025 adalah lolos dari babak penyisihan grup untuk pertama kalinya setelah lebih dari 2 dekade menunggu. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari PSSI, peluang Indonesia untuk mewujudkan ambisi tersebut semakin besar. Sementara itu, tim-tim lain seperti Vietnam dan Thailand juga akan terus mengincar gelar juara, menjadikan persaingan di turnamen ini semakin ketat. Namun, Indonesia yang semakin kuat di lapangan diperkirakan akan menjadi pesaing serius yang harus diperhitungkan. Nastasia lagi berikan pada Claudia. Halo Sobat Bola, kali ini kita akan bahas tentang cerita keluarga Schueneman dalami sepak bola Indonesia, dari Timo ke Claudia. Sepak bola wanita di Indonesia kini tengah menemukan momentumnya. Squads, selain tim nasional yang kembali aktif 2 tahun terakhir, kompetisi di akar rumput seperti Bandung Women's League dan Liga Putri Surabaya, serta pembinaan macam Milk Life Soccer Challenge yang digelar di banyak kota di Pulau Jawa membangkitkan lagi semangat masyarakat terhadap sepak bola wanita. Dan di antara semua itu, salah satu wajah yang paling populer ketika membicarakan sepak bola wanita di Indonesia adalah Claudia Schueneman, pemain yang kini baru berusia 15 tahun dan bermain di tim junior Hamburger SV di Jerman. Claudia yang berposisi sebagai penyerang sayap ini telah mencetak 5 gol buat timnas wanita Indonesia senior dan digadang-gadang menjadi the next big thing buat sepak bola Indonesia. Sementara, di proses pembinaan yang dimulai Jarum Foundation dan Milk Life lewat Milk Life Soccer Challenge, nama Timo Schueneman ganti menjadi daya tarik tersendiri. Berpenampilan misis, tubuh tinggi, kulit putih, tapi bahasa Jawa yang made-up itu selalu terlihat mencuat dari pelatih dan ofisial lain yang ada di lapangan. Tak sedikit yang kemudian bertanya, terutama mereka dari kalangan Gen Z, kok Timo ini siapanya Claudia sih? Kok Timo Schueneman cuma tertawa saat pertanyaan netizen usia muda itu ia dengar?
Omnya Claudia itu terlihat sedikit kaget tapi juga bangga mengetahui generasi yang masih sangat muda itu mengenal Claudia tapi tidak yakin siapa Timo. Sebab, biasanya, buat mereka yang milenial seperti saya, pertanyaannya kerap kali terbalik. Claudia ini siapanya kok Timo ya? Anaknya, rupanya, Schönemann Family ini memang telah masuk begitu jauh ke sepak bola Indonesia, baik pria maupun wanita. Claudia maupun Timo ternyata bukan yang pertama memberi sumbangsi bagi bumi pertiwi. Darahnya boleh Jerman, tapi jiwanya Indonesia. Kita dari kecil, kita tinggal di Indonesia sejak lahir. Nah, di zaman dulu itu kan TV itu hitam putih, cuma ada satu channel, TVRI. Ya kerjaan kita ya main bola. Dan main bolanya dengan anak-anak desa. Gitu, Jati terbiasa dengan akar rumput di Indonesia seperti apa? Ujar Timo Schönemann kepada media, Minggu 23/2 di Surabaya. Kakak saya, Rainer, Ralf, mereka sebenarnya lebih jago dari saya secara potensi. Tapi mereka memilih kerja. Nah, saya kebetulan lebih fokus ke bola. Akhirnya Jati pemain bola profesional. Kemudian Jati pelatih bola. Tapi saya juga kuliah, sambung Timo. Oleh karena itu pada waktu saya cedera umur 25 tahun, saya nggak kelimpungan. Karena saya sepak bola iya, pendidikan iya, ujar pelatih berusia 51 tahun itu. Mau melanjutkan bahwa keseimbangan antara pendidikan luar dan dalam kelas itu yang perlu dipahami orang tua para anak-anak yang tengah membangun karier di sepak bola. 100% di sekolah, 100% di bakat masing-masing. Apapun itu, misalnya ke stand up comedy, ya 100%, volley, ya 100%. Kalau bola ya 100% gitu. Jadi karena kita nggak tahu nih rel jalur mana yang akan membuat kita sukses nantinya, kata Timo. Selain Timo dan Claudia, siapa lagi? Claudia memang nama terbaru dari keluarga Schönemann yang berkecimpung di sepak bola Indonesia. Tapi, keterkaitan Schönemann dan sepak bola Indonesia sudah dalam jauh sebelum itu, si Claudia itu anaknya si Ralf. Kakak saya, Ralf itu dulu seniornya Aji Santoso. Main di PS Gajayana di Malang. Itu satu ranting, Timo bercerita. Nah, si Rainer, bahkan dia umur 18 diminta Liga 2-nya Jerman sudah. Tapi dia memilih kuliah. Ujar Timo tentang Rainer Schönemann yang kini menetap di Papua dan menjadi pastor di sana. Heidi Schönemann, aktivis sepak bola wanita di Papua, adalah istrinya. Kalau Coach Heidi itu istrinya Rainer. Nah, mereka tinggal, kerja di Papua. Oleh karena itu Rainer dan Heidi sama-sama lebih ke arah sepak bola putri di Papua. Makanya kalau menanyakan soal bakat dan menempa bakat di Papua, ya Heidi orangnya seperti itu, kata Timo. Terus anak saya Brandon, dia sekarang main di Arema. Tapi dia juga kuliah di BINUS sambil dia main bola. Jadi untuk kami, kita keluarga bola iya, pendidikan iya, sambungnya. Kenapa sepak bola putri? Kini, Timo punya peran sebagai head coach atau pelatih utama di gelaran Milk Life Soccer Challenge yang pada 2024 digelar di 8 kota. Namun, jauh sebelum itu, tepatnya pada 2008, ia pernah menjadi pelatih timnas wanita Indonesia. Keterkaitan keluarga Schönemann Timo, Heidi, Claudia di sepak bola wanita ini juga sebenarnya bukan langkah yang terlalu populer, apalagi di Indonesia. Sepak bola wanita belum punya massa dan perhatian yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan sepak bola pria. Tapi, mengapa kok Timo tetap mau ya? Apalagi, ini sepak bola wanita di kelompok umur yang masih sangat muda. Ya sebenarnya kalau misalnya Jarum masuk ke sepak bola putra dan memulainya dengan betul-betul membenahi ke akar rumput dan punya visi jangka panjang, ya saya masuk ke situ. Tapi ini dari Jarum Foundation, terutama Milk Life, mensponsori sepak bola putri, ujarnya. Jadi buat saya yang penting bukan putra atau putri, keseriusan, jangka panjang. Karena pembinaan itu harus jangka panjang dan harus dilakukan dengan benar. Step by stepnya itu harus benar. Karena ini saya anggap benar. Saya ikutan gitu.
Kita tutupnya. tinggal di Indonesia sejak lahir. Nah, di zaman dulu itu kan bayangin, TV itu hitam putih, cuman satu channel TVRI. Ya kerjaan kita ya main bola gitu, dan kita main bolanya dengan anak-anak desa gitu. Jadi kita terbiasa dengan akar rumput di Indonesia seperti apa. Jadi kita satu keluarga itu udah paham betul-betul sepak bola Indonesia, dan kita keluarga bola memang. Karena kakak saya Rainer Ralf, mereka sebenarnya lebih jago dari saya secara potensi, tapi mereka memilih kerja. Nah, saya kebetulan lebih fokus ke bola, akhirnya jadi pemain bola profesional, kemudian jadi pelatih bola. Kebetulan di keluarga kita itu bola, jadi memang sudah diarahkan ke bola. Jadi akhirnya menurun ke anak-anaknya. Nah, si Claudia itu anaknya si Ralf, kakak saya Ralf. Ralf itu dulu zamannya, jadi dia seniornya Aji Santoso, main di PS Gajayana di Malang, satu ranting ya. Si Rainer, dia di umur 18 diminta Liga 2-nya Jerman sudah, tapi dia memilih kuliah. Anak saya Brandon, dia sekarang main di Arema, tapi juga kuliah di Binus sambil dia main bola. Jadi untuk kami, kita keluarga bola iya, pendidikan iya. Itu yang saya selalu arahkan ke orang tua, ke anak-anak. 100% di sekolah, 100% di bakat kita, apapun itu. Misalnya stand up comedy, 100%, volley 100%, kalau bola ya 100% gitu. Kita nggak tahu nih, real mana yang akan membuat kita sukses nantinya. Wah, keren ya Jace. Jangan lupa Kike dan bagikan video ini ya. Terima kasih dan salam olahraga.